Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik telah kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menetapkan kepala sekolah sebagai tersangka penganiayaan siswa SMK hingga tewas di Kepulauan Nias. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik Bupati Labuhan Batu di Kota Medan. Mengenal budaya Batak secara lengkap di Museum Batak Kota Balige. Dua pekan setelah kematian seorang siswa SMK Negeri 1 Si 2 Ori, Nias Selatan, polisi akhirnya menetapkan kepala sekolah sebagai tersangka penganiayaan. Penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga gelar perkara pihak penyidik. Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Safrin Zebua, seorang kepala sekolah SMK Negeri di Nias ini mengikuti reka ulang kasusnya. Terdapat 15 adegan melibatkan saksi korban, para siswa lainnya yang merupakan rekan korban. Polisi memastikan penetapan kepala sekolah sebagai tersangka penganiayaan berdasarkan alat bukti, pemeriksaan saksi, reka ulang kejadian hingga gelar perkara. Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yang terjadi di Nias Selatan, di mana sebagai pelaku yaitu Saudara SJ, kepala sekolah SMK Negeri 1 Si 2 Ori, yang bersangkutan melalui gelar perkara di Satreskrim Polres Nias Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 April yang lalu, dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan. Seorang siswa SMK di Kepulauan Nias meninggal dunia pada 15 April lalu setelah jalani perawatan selama 2 pekan di Rumah Sakit M. Thompson Gunung Sitoli. Kematian korban diduga akibat pukulan kepala sekolah. Tuti Alaweah Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias. Seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun tewas tenggelam saat bermain di kubangan parit galian pada proyek pembangunan jalur kereta api Medan Binjai. Sebelumnya, di galian parit tidak terdapat pembatas maupun tanda rambu larangan mendekat. Seorang bocah ditemukan di kubangan parit pada Kamis petang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak terselamatkan. Peristiwa ini berawal saat korban bersama 4 temannya bermain-main di sekitar proyek pembangunan jalur kereta api Medan Binjai. Di galian parit tidak terdapat pembatas maupun tanda rambu larangan. Korban jatuh ketika asik bermain dan hujan deras pun turun. Hal tersebut mengakibatkan debit air di galian naik. Kedalaman galian diperkirakan mencapai 3 meter. Korban tidak dapat berenang. Sedangkan anak-anak lainnya berlari meminta bantuan warga. Namun saat pertolongan datang, tubuh korban tidak lagi terlihat di permukaan air. Pas ke situ suamiku sama ada 1 orang, ternyata dapat kesenggol tangan orang itu. Makanya angkat, kami taruh ke darat. Dan saya berusaha memompa dadanya, tapi tidak lagi. Oh, udah meninggal ya? Iya. Itu pas kejadian. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan di dasar galian dalam keadaan tak bernyawa. Setelah insiden ini, di lokasi proyek tanpa dipasangi tanda rambu dan tali pembatas sekitar parit galian. Tuti Alaweah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara memusnahkan barang bukti hasil tangkapannya. Total ada lebih dari 38 kg narkoba jenis sabu-sabu. 38,5 kg sabu-sabu, 205 gram ganja, serta 193 butir pil ekstasi dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara Kamis siang pekan lalu. Sebelum dimusnahkan, dilakukan pengecekan kandungan zat masing-masing barang bukti oleh tim laboratorium forensik untuk memastikan keaslian barang bukti.
Setelah dilakukan pengecekan, seluruh barang bukti dimusnahkan menggunakan mesin insenerator, disaksikan oleh seluruh tersangka. Narkoba yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari 19 kasus, ditangkap dari berbagai daerah termasuk hasil penyelundupan dari perairan Tanjung Balai Asahan, maupun perbatasan Medan Aceh, perbatasan Sumatera Riau, serta pengembangan kasus yang didapat dari Jakarta. Kasusnya ada 19 kasus dan tersangkanya ada 26. Teman-teman yang ada di sini adalah perwakilan, sebagian sudah dilimpahkan dan sebagian ada ditahti. Barang bukti teman-teman, media dari sabu 38 kilo lebih. Ke-26 tersangka yang saat ini sebagian ditahan di rumah tahanan berperan sebagai kurir, transporter, maupun pengedar. Hasil pengembangan tangkapan 19 kurir narkoba ini sebagian masih dalam tahap pengembangan untuk menjerat bandar dan sindikat jaringan lainnya. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Medan.